Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Oh, kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini saudara, kita juga mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk diisi oleh kebenarannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap pada saat ini Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau mendengar Tuhan. Berikanlah kami telinga yang mau mendengarkannya Tuhan. Bukan cuma mendengar Tuhan, tetapi jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang sebentar kami dengar Tuhan Yesus tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh menjadi pedoman, kekuatan dalam kehidupan kami untuk melangkah hari demi hari Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Allah hadir di sini, mengalirlah Kau, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah. Kita lagi puja, kita pelayan saja. Tiada yang mustahil bagi orang susah, karena Roh Allah turut bekerja. Berdiri bersama-sama. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah
bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu. Bukan cuma bertemu dengan saudara-saudara kami seiman, tapi bertemu dengan Engkau secara pribadi. Sebab pada hari ini, pada hari Sabat, di mana Engkau menyuruh kami datang di rumah-Mu dan Engkau sendiri mau hadir untuk memberkati kami, karena Engkau sendiri rindu untuk bersekutu dengan kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu. Kami percaya Tuhan, karena Engkau hadir, Engkau sendiri yang akan melakukan sesuatu bagi kami. Sekalipun kami datang dengan berbagai permasalahan, atau mungkin permasalahan kami yang begitu sukar, sulit, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, tapi kami percaya Tuhan, bagi Engkau sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau kenal kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Biar kiranya segala puji, hormat, dan syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, bagaikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang mau berbicara bagi kami. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Tuhan, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan. Dan hari ini kami mengucap syukur, karena kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman di tempat ini, dan saudara-saudara kami yang beribadah di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Kami bersama-sama untuk menikmati dan kembali mengingatkan bahwa Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami, suatu penggenapan dan suatu kehidupan yang baru. Engkau adalah kebangkitan sulung, membuktikan bahwa Engkau sudah mengalahkan kematian. Dan itu adalah berkat serta jaminan yang akan kami terima bagi kami yang percaya. Bukan cuma pemeliharaan di dalam dunia ini, tetapi Engkau terus akan menjagai bahkan sampai kami menerima surga menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu minggu lagi Tuhan memelihara hidup kita, sehari demi sehari, dan kita rasakan bahwa Tuhan itu baik. Dia membuat keadaan kita menjadi baik, menuntun hidup kita, memberikan kesehatan, kekuatan. Ya, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, tapi Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Dan tentunya kita masih harus tetap pakai masker ya, kita tetap jaga jarak, kita harus patuhi terus protokol kesehatan. Semuanya itu juga untuk kita, agar kita lebih baik, kita lebih sehat, secepatnya kita bisa terus beraktivitas seperti sedia kala. Bagi saudara yang mungkin ada yang baru pertama kali ini bergabung di channel kita, di channel YouTube kita, tentunya kami mengucapkan selamat bergabung. Kita senang dan berharap saudara juga diberkati dalam pemberitaan firman ini. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita beribadah disertai dengan perjamuan kudus, toh seperti biasa ibadah kita disertai perjamuan kudus, dan tentunya petugas-petugas juga nanti akan mempersiapkan diri. Saudara juga bisa mempersiapkannya. Kalau tidak ada roti, bolehlah dengan biskuit, dengan apapun. Yang penting kita imani waktu kita melakukan perjamuan kudus. Anggurnya pun begitu. Kalau tidak ada anggur ya pakai sirup juga boleh. Atau saudara-saudara yang dekat dengan gereja kan bisa mampir untuk ambil, untuk minta ya, untuk di rumah apabila perjamuan kudus. Oke, mari bersama-sama kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan hari ini kita mau berbicara apa-apa saja yang menyertai perjalanan hidup kita selama di dunia sampai kita sampai di surga, sukses, berhasil. Itulah yang diidam-idamkan oleh setiap orang. Mari kita baca di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-9. Perikopnya berbunyi, berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih,
Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan sesuatu milik yang pasti sampai akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa sih yang menyertai perjalanan hidup kita dalam pengharapan yang harus kita pegang teguh sambil kita melakukan pekerjaan kita, sambil kita melakukan pelayanan kita terhadap orang kudus, sambil kita melakukan kesehari-harian kita dalam pengharapan yang teguh, kata firman, supaya kita enggak jadi lemes, kita enggak jadi putus asa, enggak jadi kendor gitu ya. Apa sih yang menyertai sampai akhirnya kita dengan iman kita dapat bagian dalam kerajaan Allah, artinya sorga pada akhirnya menjadi milik kita. Nah, hal yang pertama itu tadi dibilang bahwa langkah pertama yang menyertai keselamatan kita adalah iman. Iman percaya walaupun kita belum lihat. Oh, bagaimana nanti kita ke surga? Ya nggak tahu dah, kan saya belum pernah ke sana. Atau ke neraka, saya juga belum ke sana. Wah, kalau kita berkata begitu, maaf ya, itu orang bodoh. Artinya kita tahu, sudah diberitakan bahwa ada surga, ada neraka. Tentunya kita tahu bahwa surga adalah kekekalan, hidup demi kedamaian, hidup yang betul-betul abadi. Itu adalah surga, dan itu kita jalani dengan iman, dengan percaya. Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kita pernah bahas bukan? Artinya percaya kepada Bapa, kepada Allah, Allah yang di atas segala Allah, yaitu melalui Yesus. Melalui Yesus kita percaya bahwa kita akan memperoleh surga melalui iman. Itu hal yang pertama. Jadi iman itu harus tetap kita pertahankan. Kita harus tetap teguh bahwa melalui Yesus Kristus kita dijadikan anak. Melalui Yesus Kristus kita memperoleh kehidupan kekal. Firman-Nya berkata begitu. Yang kedua, apalagi yang menyertai kehidupan kita sehari demi sehari sampai kita tetap bertahan, kita tetap beriman sampai akhirnya suatu kepastian, kata firman tadi, untuk kita memiliki keselamatan. Yang kedua adalah firman yang menuntun hidup, dikatakan tadi. Kita baca dalam Ibrani yang pasal yang kelima, kita mundur sedikit. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah baca ya. Waduh, katanya
kamu ini, ya tentunya bukan kita ya, tentunya bukan kita. Di sini kita semua sudah dewasa semua dalam rohani. Katanya kamu ini kalau dilihat dari umurnya, ya umur sekian, kamu itu pantasnya itu udah jadi guru, udah jadi pengajar, udah jadi pembina, kamu pantasnya begitu, katanya seperti itu. Tetapi kenyataannya, aduh, kamu itu maaf ya, masih kayak anak kecil yang makanannya tuh susu aja, makan susu gitu terus ya, nggak bisa makanan yang keras-keras. Karena katanya makanan yang keras itu untuk orang dewasa. Makanan yang keras, yang panca inderanya udah mantep, bahkan yang bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, itu adalah yang dewasa, yang udah bisa makanan keras. Seperti itu. Jadi apa sih yang menentukan perjalanan kita? Yaitu kedewasaan kerohanian kita. Bukan cuman umurnya aja dewasa. Ya, dewasa itu tidak ditentukan dari umur. Ya, ada banyak orang umurnya udah dewasa, tingkah lakunya, pemikirannya, maaf, masih kayak anak-anak kecil seperti itu. Tapi firman berkata, ya, mereka itu yang dewasa. Dewasa melalui firman pengajaran, diajarkan bagaimana harusnya hidup, diajarkan apa yang harus kita lakukan, seakan-akan itu keras, dan itu bisa mendewasakan. Itu membuat kita jadi tangguh, itu membuat kita jadi mengerti tentang kebaikan, dan itu menyertai perjalanan kita. Jadi yang kedua yang menyertai perjalanan kita sampai memperoleh keselamatan bukan cuma iman, tetapi kedewasaan rohani melalui firman, melalui pengajaran, baik melalui firman atau Tuhan sendiri yang mengajarkan kita melalui berbagai-bagai. Apabila menghadapi kesukaran, kalau itu seizin Tuhan, kalau itu kita yakinin kita ada dalam lingkaran kasih karunia Tuhan, itu pasti mendatangkan kebaikan. Kita harus mengimani tidak ada sesuatu yang terjadi dengan kebetulan. Sekalipun itu menurut kita tidak enak, pasti di dalamnya adalah Tuhan mendidik kita untuk kita jadi lebih tangguh, untuk kita bisa mengucap syukur. Mungkin pernah diizinkan Tuhan sakit, ketika kita sembuh, di situ kita mengucap syukur. Kita bisa bersaksi, kita katakan Tuhan menyembuhkan aku. Mungkin kita pernah hancur perekonomian, apalagi dengan COVID ini, bukan cuma di kota kita, bukan negara kita, bahkan seluruh dunia. Tapi ketika Tuhan pulihkan, nanti kita bisa berkata, sesungguhnya Tuhan yang memulihkan aku. Semua itu dilakukan Tuhan. Apabila seizin Tuhan, itu bagaikan kita diberikan makanan yang keras, yang bergizi, karena kita semakin dewasa, semakin dewasa. Kalau kita masih anak-anak, masih harus dinina bobokkan, harus masih dialem-alemin, ya harus, ya nak, seperti anak kita waktu masih kecil, itu kita belum layak untuk menerima hal-hal yang besar dari Tuhan. Kalau engkau ingin memberikan sesuatu, kalau seorang bos mau memberikan kepada anaknya itu salah satu perusahaannya, dan anaknya masih kecil, apakah bisa diberikan? Tentu tidak, bukan? Jadi dia harus dididik dulu menjadi dewasa, mempunyai karakter seperti karakter bapaknya, mempunyai kepandaian yang cukup, ditempa dulu, baru pada saatnya dia berikan, dia turunkan. Nah, kira-kira kayak begitu. Jadi yang kedua itu firman, pengajaran, atau hal yang Tuhan izinkan terjadi, engkau harus tetap imani, tetap bertahan, tetap jalan terus sampai kita memperoleh yang namanya kehidupan kekal atau surga. Ya, sebabnya kita harus kuat, jangan cengeng. Ya, susah dikit udah ya gitu ya, udah susah dikit ya terus gitu. Nah, tetapi kita berlaku
bekerja, berpikir dewasa rohani. Jadi bukan seperti anak-anak yang makan susu, tapi kita dewasa yang makan yang keras, daging yang bergizi-bergizi, dan kita semakin tangguh, dan itu salah satunya yang menyertai hidup kita dari hari ke hari sampai kita memperoleh kehidupan kekal. Apalagi, ayo kita renungkan lagi. Yang ketiga, langkah yang menyertai kita adalah dikatakan bersekutu. Engkau sudah bagus, engkau melakukan kebaikan, apalagi engkau jadi pelayan, melayani orang-orang kudus, melayani orang-orang seiman, mereka yang udah bagus itu. Nah, dan itu semua juga menyertai, dan itu harus selalu ada kerinduan dalam setiap hati kita untuk bersekutu dengan mereka, bersekutu dengan orang-orang kudus, bersekutu dalam ibadah kebersamaan. Apakah itu ibadahnya onsite, apa online seperti saat ini toh, karena pandemi ya udah kita beribadah di rumah kita masing-masing. Yang penting kita bersekutu dalam satu persekutuan iman. Ketika berdoa, kita berdoa bersama-sama, itu bersekutu. Kenapa? Membuat kita jadi kuat, membuat pengharapan kita tidak kendor, tidak lamban, katanya tadi kan, membuat kita jadi tetap semangat. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ini pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan jangan kita tuh tiba-tiba, udah deh, udah males nih, gini-gini aja, jenuh. Ntar dulu, itu ibadah bukan soal urusan manusia dengan manusia, itu urusan kita dengan Allah. Ibadah itu urusan kita dengan Tuhan yang pencipta, Tuhan yang memelihara hidup kita. Itu dia dikatakan. Dan banyak orang yang mulai jenuh, mulai ogah, akhirnya sudah mulai meninggalkan perhimpunan dalam tanda kutip ya. Udah mulai menjauhkan diri. Nah, dikatakan jangan sampai seperti itu, karena kalau kita mulai menjauh diri, itu kita tidak mungkin bisa berjalan terus sampai kepada keselamatan. Jadi yang menyertai perjalanan iman kita sampai berhasil yaitu bersekutu dalam ibadah. Artinya punya kerinduan untuk selalu bersekutu. Jangan seperti tadi, mulai meninggalkan, mulai menjadi adem gitu. Lalu dikatakan kita saling menasehati. Jadi kalau ada teman kita yang seperti itu, jangan kita udah biarin aja. Tidak. Ya, firman Tuhan berkata, ayo kita saling menasehati, berikan semangat sama dia. Atau mungkin jangan-jangan kita yang menjadi mulai lemah gitu ya. Nah, nanti ada teman kita yang memberikan nasihat. Ya, saling menasehati, artinya agar tetap semangat, dan dikatakan jangan jadi lamban gitu. Kalau kita lari kenceng, lama-lama jadi pelan, jadi lamban, akhirnya nggak sampai kepada garis finishnya. Jadi dikatakan yang ketiga adalah bahwa kita harus punya kerinduan untuk tetap bersekutu bersama-sama dengan saudara kita seiman seperti hari ini nih, seperti sekarang, dan juga bersama-sama bersekutu dengan Allah. Jadi kita semua punya kerinduan yang membuat kita tetap semangat, yang membuat kita tetap beriman. Nah, itu adalah salah satu yang menyertai perjalanan kita untuk sampai kepada tujuan, yaitu surga
yang menjadi tujuan kita yang terakhir. Berikutnya dan merupakan yang terakhir adalah apa yang menyertai perjalanan kehidupan kita sampai kepada keselamatan. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita mulai dari kata hendaklah. Demikian firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir adalah perjalanan yang menyertai iman kita untuk sampai kepada tujuan keselamatan, yaitu kesetiaan kita. Dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan engkau akan mendapat mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kesetiaan itu hal penting dalam kehidupan kita, baik kepada Allah terutama ataupun kepada sesama kita. Itu harus diwarnai dengan kesetiaan. Bagaimana kita bisa setia, bagaimana kita tetap bertahan, bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mulai berpikir, semua didasarkan atas kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang suami tentunya bukanlah hal yang ringan di masa sekarang. Dia akan terus bekerja, dia akan terus berusaha. Di luar sana bukan tidak banyak godaan. Di luar sana bukan tidak banyak hal-hal yang membuat iman jadi kendor, iman jadi luntur. Tetapi kesetiaan, ketika dia bekerja keras, ketika dia pulang membawa rezekinya, apakah itu banyak, apakah itu sedikit, yang membuat istri menjadi bahagia bukan rezeki, tetapi kesetiaanmu, hatimu ketika engkau bersama dengan dia dan dia merasa tentram bersama dengan engkau. Dan suami itu menaungi, dia bukan cuma menjadi tanggung jawab, tetapi dia menaungi, membuat keluarga itu menjadi tentram, ya, anak-anaknya semuanya sukacita. Dan itu juga merupakan berkat yang akan Tuhan berikan. Yang seperti itu, yang setia seperti itu, Tuhan akan mencurahkan berkat. Ketika suami itu bekerja, ketika suami itu berusaha, dan ketika dia pulang, dia dapati rumahnya dalam sukacita itu, lalu suasana surga itu turun. Suasana surga itu seringkali tidak didapati di banyak-banyak rumah dan rumah tangga. Tetapi bersama dengan Tuhan, dengan kesetiaan seorang suami kepada istrinya, sehingga istrinya merasa nyaman kalau bersama dengan dia, merasa nyaman kalau dekat dengan dia. Anak-anak itu merasa teduh dalam dekapannya. Itu adalah bagaikan Allah. Allah yang setia kepada kita, Allah yang terus menjagai kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan terus setia? Kita punya pengharapan, kita punya iman yang pasti bahwa Allah yang mengasihi kita dengan setia itu adalah Allah juga yang mengasihi kita. Dan yang terakhir adalah, apakah yang menyertai perjalanan hidup kita dalam iman sampai kita berhasil adalah kesetiaan kita sampai mati. Itu sebabnya Wahyu berkata, engkau setia sampai mati, engkau akan memperoleh kehidupan itu. Yesus sudah kasih contoh, dia setia sampai mati menuruti kehendak Bapaknya. Walaupun ketika Yesus melakukan itu, dia sempat berdoa, ya Bapakku, kalau boleh
biar kiranya cawan ini lalu daripadaku. Artinya kalau bisa jangan begitu ya, karena dia tahu di depan sana itu adalah penderitaan demi penderitaan. Karena dia tahu di depan sana adalah cacian, makian, fitnahan dan lain sebagainya. Karena dia tahu yang akan dia hadapi adalah penderitaan. Itu sebabnya dia katakan, kalau boleh biar kiranya ini berlalu, namun biar kehendakmu yang jadi. Artinya Yesus itu tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah yang terbaik. Demikian juga dengan kita. Apapun, bagaimanapun, atau apa yang sedang kita hadapi saat ini, kita imani karena kita bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Mungkin saat ini belum kita lihat, mungkin saat ini kita belum mengerti, tapi Yesus pernah bilang, apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, engkau akan mengerti kelak. Nanti ketika segala sesuatunya sudah berubah, segala sesuatunya Tuhan sudah kerjakan dengan baik, dan didapati kita masih tetap setia, engkau akan lihat bahwa Tuhan buat yang terbaik dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, terhadap anak-anakmu, terhadap istrimu, terhadap suamimu, dan Allah bersama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan kita ingat bahwa roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang hancur untuk menebus sakit penyakit kita, membuat kita jadi sehat, dan juga untuk menebus dosa kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara mempersiapkan diri di rumah, dan petugas-petugas perjamuan kudus di sini juga mempersiapkan diri, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita berdoa untuk perjamuan kudus. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini adalah hari yang khusus di mana kami beribadah disertai juga dengan perjamuan kudus. Apa yang sudah Engkau lakukan, apa yang Engkau sudah kerjakan, dan perjalanan kami demi hari, iman kami janganlah membuat kami jadi lamban, tapi membuat kami tetap bersemangat untuk meraih apa yang kami imani, karena Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang berjanji akan terus menjagai kami, akan terus menyertai kami, akan terus melindungi kami, dan memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya setiap perkataan firman itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang di rumah atau dimanapun mereka berada. Mereka mempersiapkan diri, dan kami mohon Tuhan Engkau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa biar kiranya Engkau turunkan berkat-Mu, sehingga ketika kami makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, maka mereka yang sakit, mereka yang kurang baik keadaannya, dipulihkan oleh Engkau, disembuhkan, karena Engkau berkuasa. Engkau menjamah setiap hati, Engkau menyembuhkan yang sakit, memberikan kemenangan, memberikan kekuatan. Demikian juga ketika kami minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, dan kami mendapat kehidupan yang baru, disucikan oleh Engkau. Perbuatan-perbuatan kami yang lama sudah diubahkan, dan kami menjadi manusia yang baru. Dan sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, maka tubuh-Mu menyatu dalam kehidupan kami dan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Demikian pula anggur, biar kiranya siapapun yang minum anggur di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka beribadah, bahkan yang di tempat ini, biar kiranya anggur yang merupakan lambang darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami, menyucikan, mengampuni dosa dan kesalahan kami, hidup kami menjadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Sementara Bapak Ibu Saudara-saudara mempersiapkannya di rumah masing-masing, kita angkat pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Haleluya.
jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku, dan beri damai di hatiku, dan semua berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Kita katakan kembali, dia jamah segenap hidupku. Oh, dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku, dan beri di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara sudah mempersiapkannya? Iya, saudara mempersiapkan di rumah masing-masing, dan kau tahu bahwa Yesus mengasihimu. Tuhan sayang sama engkau. Ya, mari kita pegang roti. Kita percaya, kau imani. Ketika engkau sakit, kau katakan, jadilah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhan penyakitmu dalam nama Yesus. Pindahkan cawan pada tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Ini adalah lambang darah Kristus yang tercurah untuk segala kesalahan kita. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, dan dia rela mati karena mengasihimu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya dalam nama Yesus.
Mari kita angkat hati kita. Kita pandang Dia yang telah berkorban bagi kita, yang siap untuk menanggung segala kesalahan kita, yang peduli dengan hidup kita. Dia yang selalu memelihara kita, dan Dia rela mati. Angkat suaramu, sembah Dia sebagai ucapan syukurmu. Ajaib, Engkau mengasihi kami, ajaib Tuhan. Engkau mau mati buat kami. Oh Yesus, kami sembah, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Siapakah kami tanpa Engkau Tuhan? Dan kami ada karena anugerah-Mu. Jamah setiap kami, penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru di setiap keluarga. Jamah Roh Kudus, sembuhkan yang sakit. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, pulih. Dalam nama Yesus, Kau menjaga. Yes, Allah mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan, Kau hadir, Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau mengasihi kami. Korban-Mu lebih daripada cukup untuk mengatasi segala permasalahan kami. Dalam nama Yesus, Jamah Roh Kudus, Jamah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus, jadilah kuat, jadilah kuat. Allah mengasihimu. Tuhan bersama dengan kau. Kau tidak sendiri lagi. Dia akan buka jalan. Dia tidak pernah dapat dibatasi. Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah melakukannya bagi kami. Inilah hari perkenanan itu, saat Kau menjawab setiap permasalahan kami. Dan hatiku percaya. Hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya Tuhan. Yes. Amin. Dalam nama Yesus. Hatiku percaya, selalu dengan iman, dengan percaya. Hatiku percaya, jadilah seperti iman-Mu. Amin. Hatiku percaya, selalu yang percaya, yang menerima kesembuhan, yang menerima pertolongan, katakan hatiku percaya. Yes, dalam nama Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu katakan selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya.
Selalu ku percaya. Mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Siapakah kami dan siapakah Engkau? Allah yang maha tinggi mau mengasihi kami, Allah yang maha tinggi mau berkorban bagi kami. Dan hari ini Tuhan adalah hari perkenanan itu, hari di mana kami diberkati, hari di mana kami disembuhkan, hari di mana kami mendapat kehidupan yang baru. Engkau menghapuskan setiap permasalahan kami, jadikan kami kuat dan terus berharap kepadamu. Pada saat ini Tuhan, dari tempat ini kami berdoa untuk setiap pribadi, untuk setiap keluarga yang saat ini mengikuti ibadah online kami, dimanapun mereka berada, bahkan sampai di luar Indonesia sana. Engkau mengasihi, nyatakan kuasamu, nyatakan kasihmu, dan biar nama Tuhan yang ditinggikan. Ketika mereka menghadapi permasalahan, Engkau buka jalan. Ketika mereka menghadapi gangguan dalam kesehatan mereka, Engkau menyembuhkan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau tidak bisa dibatasi oleh segala pandemi. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberkati kami, memberkati keluarga kami, bukan cuma diberkati, tapi kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Biar kiranya teman-teman kami, saudara-saudara kami melihat Kristus dalam kehidupan kami, dan Engkau masuk dalam kehidupan kami, dalam kesehari-harian kami. Engkau memimpin kehidupan kami, Engkau memimpin keluarga kami, Engkau memimpin bisnis kami. Engkau juga memberkati anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan, Engkau berikan hikmat dan akal budi. Engkau tolong, Engkau jagai mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami yakin Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun, Tuhan, Engkau berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya. Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Dan Tuhan, kami menyerahkan apapun yang Kau percayakan kepada kami sepanjang minggu ini. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu. Hikmat, marifat, dan wibawa surgawi akan menyertai Engkau. Mereka yang berdagang, yang berusaha, berkati usaha mata pencarian mereka Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami akan kembali pada minggu berikutnya. Seperti hari ini, kami boleh mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya segala hormat, segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu, karena semuanya adalah milik-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau sudah mendengar setiap doa kami, Engkau mengabulkan, Engkau mengatasi permasalahan kami, dan Engkau sudah memberkati kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di
beserta jiwaku. Damailah dalam genggamanmu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku.